Ya, perkenalan ini masih sama ya. Aku Wulan dari tim Academic School. Mungkin ada yang hari Sabtu kemarin sempat nggak ikut. Aku alumni UI dan tahun lalu ngambil tes TOEFL ITP dan dapat skor 553 gitu. Jadi di kesempatan dari Sabtu sampai hari ini, aku lebih ke mau sharing-sharing aja beberapa hal yang udah pernah aku dapat gitu ya. Nah, kalau reading ini apa ya? Bagian reading ini menurut aku juga bukan bagian yang mudah walaupun kayaknya kita nggak perlu belajar macam-macam gitu ya karena jawabannya udah ada di bacaannya tapi reading atau membaca di TOEFL itu nggak semudah itu dari apa ya dari time managementnya sendiri aku mulai dari nomor 3 ini kan di bagian reading ada 50 soal dan waktunya 55 menit gitu dan ini emang kalau di rata-rata satu soal berdiri 1 menit, tapi kan kita perlu juga waktu untuk baca-bacaannya. Jadi sebenarnya untuk memahami bacaan, baca dan memahami bacaan terus menjawab itu nggak bisa terlalu lama gitu, mesti agak cepat. Terus yang bikin reading ini juga sulit bagi sebagian besar orang itu karena reading ada di bagian terakhir dari tes TOEFL. Kan di awal tes tuh dimulai dari listening, baru structure and written expression, baru yang terakhir reading kan sesuai urutan kelas school di minggu ini. Gitu. Jadi karena reading udah terakhir dan itu sebenarnya butuh fokus banget buat baca dan ngerti bacaan. Jadi kadang kalau udah hilang fokus gitu udah susah. Jadi itu kenapa mesti banyak latihan. Nah, untuk vocabulary ini nggak ada apa ya, nggak ada kayak tips ampuh banget gitu, kecuali banyak baca gitu. Emang ada vocab-vocab yang misalnya list vocab gitu ya. Cuman kalau menurut aku kalau sekedar baca list doang itu em, nggak gitu bermanfaat, kecuali emang kita banyak baca. Soalnya yang terpenting di reading TOEFL itu bukan cuman kita ngerti satu kata artinya apa, tapi bagaimana kita bisa memahami seluruh bacaan gitu. Jadi tetap harus banyak baca gitu, sekalipun ada list vocab. Yang kedua, kita perlu pahami bahwa beda tipe soal, beda strategi. Nah, itu yang bakal lebih dalam aku share hari ini. Di reading sendiri ada beberapa tipe soal, ada 5. Yang pertama main idea, kedua details, ketiga reference, keempat vocabulary in context, dan kelima overview. Ini kita bakal bahas satu-satu bentuknya kayak apa dan juga bakal kayak kemarin ya. Kita coba kerjain bareng-bareng terus kita bahas biar lebih paham. Nggak cuma teori doang gitu. Yang pertama tentang main idea. Main idea. Nah ini yang pertama dan yang paling penting itu adalah cari topik pada kalimat pertama di masing-masing paragraf. Ini di masing-masing paragraf ini kalau misalnya ditanya main idea dari keseluruhan bacaan. Karena dalam satu teks bacaan TOEFL itu terdiri dari beberapa paragraf gitu. Bisa sekitar 20 sampai 25 baris gitu. Tapi bisa juga ada main idea ditanya dari satu paragraf. Nah, yang kedua hubungan topik antara satu paragraf dengan paragraf lain. Nah, jadi kalau bacaannya terdiri dari misalnya 3 paragraf gitu ya, cari topik dari tiap paragraf, lalu kita hubungkan gitu. Topik dari yang pertama, kedua, ketiga. Nah, yang tips ketiga baru habis itu step ketiga kita pilih jawaban yang paling sesuai dengan topik yang disimpulkan. Nah, ini kita langsung mau coba latihan. Aku kasih waktu 2 menit buat kalian baca sama pilih jawabannya. Boleh langsung ketik di kolom chat ya, teman-teman.
Teman-teman yang lain ada yang mau jawab juga? Ada yang udah menemukan jawabannya? Gak usah takut salah ya. Ini kan juga kita baru belajar sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau jawab? Halo, suaraku kedengeran kan ya? Kedengaran Kak. Oke, aku lanjut ya. Aku bahas ya. Jadi, yang benar itu adalah jawabannya D. Kenapa D? Kayak di tips yang udah ada di sebelumnya, dari paragraf ini kita lihat dari kalimat pertama. Lihat dari kalimat pertama, ini kan in the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Beberapa dari kalian tadi ada yang jawab B ya, karena distinction made by John Dewey ya. Jadi kayak ada di sini ada kata-kata yang sama terus kalian pilih. Tapi kalau milih topik ini sebenarnya perlu kita lihat juga apa ya, apakah benar-benar eh, itu intinya gitu. Yang B ini kan cuman dia kalau diartiin distinction made by John gitu berarti perbedaan yang dibuat oleh John. Tapi kan eh, kurang jelas gitu kan perbedaannya tentang apa. Nah, kalau kita lihat lagi kenapa D ini jawabannya benar karena ada keyword yang masuk ini kan. A sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Jadi intelligence sama reasoning itu keyword itu ada di pilihan jawabannya yang D, intelligence sama reasoning. Gitu. Itu kenapa um, jawaban yang benar D. Terus distinction di sini tuh artinya kan pembeda gitu ya. Itu kata lainnya bisa juga pakai diverse gitu. Jadi main topiknya di sini itu dia nggak harus pakai kata-kata yang persis sama di bacaan. Bisa jadi dia pakai vocab yang beda tapi intinya sama. Ada juga yang jawab A. Ini kurang tepat karena dia itu bukan ngebahas intelijennya aja ya, dia ngebahas antara intelijen sama reasoning. Kalau misalnya kita lihat ke bawah-bawahnya, ini juga dia ngebahas ini kan ada intelijen, terus habis itu di bawah lagi ada reasoning gitu. Jadi dia nggak cuma ngebahas satu. Kalau yang B itu tadi salah karena dia apa ya? Jadi kayak kurang lengkap gitu. Cuman perbedaan yang dibuat oleh John gitu kan kayak nggak mencakup keseluruhan. Yang C juga gitu. Jadi yang tepat jawabannya D. Apakah penjelasanku cukup jelas? Soalnya kalau reading ini kita Jelas lebih Kak. pelan-pelan ya daripada kemarin karena ini lebih sifatnya pemahaman gitu bukan sekedar ini benar atau salah gitu. Kalau udah jelas, aku lanjut ya berarti ya. Ini kita Kak, langsung apa? izin bertanya Ya, Kak. ya. Apakah topik itu nggak dibatasin jumlah katanya, misalnya panjang-panjang aja boleh gitu? Eh, boleh sih, nggak Oh, ya. dibatasin. Justru pilih apa ya? Tapi bukan ini kan di sini jawaban yang benar D gitu, yang panjang. Tapi bukan berarti yang panjang selalu benar karena dia kelihatan lengkap. Jadi yang terpenting itu perlu lihat isi dari paragrafnya sama ya itu perhatiin terutama kalimat pertamanya gitu. Makasih Kak. Kalau apa ya? Iya ya.
kalau misal di kalimat ini kan ada in the philosophy of John. Nah ini tuh apa ya? Kan ini bukan berupa kalau kita kemarin ke structure, bukan inti dari subjek sama verb. Ya, nah ini tuh kayak berupa keterangan tambahan gitu loh. Jadi pilih yang lebih general, jadi mencakup keseluruhannya gitu. Biasanya sih ada di awal kalimat kan. Kalau yang B ini salah ya karena tadi walaupun keywordnya ada, tapi dia kayak nggak mencakup keseluruhan topiknya gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, aku lanjut ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Aku kasih waktu lagi, kalian bisa langsung jawab di kolom chat, biar nanti kita bahas. Ada lagi teman-teman? Aku coba bahasnya lebih pelan-pelan ya, karena mungkin aku coba sekali bacain ulang biar kalian lebih paham. If
asks who invented the game of baseball, most Americans would probably reply that it was their belief that Abner Doubleday did. They believe that it was their belief that Abner Doubleday did. They believe this because the story of Doubleday is part of the tradition of baseball. Doubleday was given credit for this invention early in the 20th century when supporting goods manufacturer Spalding inaugurated a commission to research the question of who invented baseball. In 1908, a report was published by the commission in which Abner Doubleday, a U.S. Army officer from Cooperstown, New York, was given credit for the invention of the game. The National Baseball Hall of Fame was established in Cooperstown in honor of Doubleday. Today, most sports historians are agreement that Doubleday really did not have much to do with the development of baseball. Instead, baseball seems to be a close relative of the English game of rounders and probably has English rather than American roots gitu. Ini jawaban kalian juga macam-macam ya. Beda-beda, ada yang jawab A, ada yang jawab D. Sekarang coba kita lihat. Ya, jadi jawabannya itu A. Sesuai aku coba bahas, jadi sesuai tips yang tadi kan cari dari per paragraf gitu, topik tiap paragraf, terus habis itu dihubungkan kan. Topik tiap paragraf terus dihubungkan. Nah, kalau kita lihat di sini yang diperhatiin itu kenapa jawabannya A? Karena sesuai yang aku highlight orange ini. Jadi kan ini intinya yang topik pertama ini kalimat pertama di paragraf pertama kalau di Indonesiain kalau ditanya siapa yang menciptakan game baseball, kebanyakan orang Amerika bakal menjawab bahwa mereka percaya Abner Doubleday yang menciptakan baseball. Terus habis itu ada itu kan Doubleday was give credit bla 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 Abner Doubleday itu kan kayak contoh ya kan contoh. Nah, tapi di paragraf terakhir ada kalimat gini, today most sports historians are in agreement that Doubleday really did not have much to do with the development of baseball. Ini artinya sekarang nih, hari ini, maksudnya today bukan hari ini, tapi sekarang, masa sekarang ini, sejarawan olahraga are in agreement, setuju bahwa Doubleday really did not ya, ada kata not di sini, tidak berperan dalam perkembangan baseball gitu. Nah, ini kan berarti bertolak belakang kan dari yang awal sama yang akhir gitu. Jadi di awal bilang banyak orang Amerika bilang Abner Doubleday yang menciptakan baseball, tapi si sejarawan bilang kalau si Doubleday nggak ada kaitannya gitu sama perkembangannya, nggak banyak kaitannya sama perkembangan baseball. Jawabannya A, karena di sini sesuai, an idea is presented and then refuted. Refuted itu artinya disangkal tapi dengan bukti. Nah, itu kenapa juga penting buat vocab, karena kadang kayak kita udah coba baca, udah ngerti, tapi kayak bingung pilihan jawabannya apa gitu kan. Jadi yang benar A ya, karena ada ide yang disajikan, dipresent lalu disangkal. Nah, yang D itu sebenarnya kalau kita cuma lihat sampai paragraf 2 itu benar ya. Karena dia ada ide ini, dia menciptakan, terus kenapa si Doubleday ini dipercaya sebagai pencipta baseball kan? Ada alasannya karena ini, karena di given credit gitu for this invention dan bla 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 gitu. Tapi karena di terakhir ini
disangkal gitu. Makanya yang bener jawabannya A. Jadi gitu ya teman-teman. Apakah bisa dipahami? Kalau udah aku baru lanjut. Atau masih kurang jelas? Kalau masih belum jelas bisa ditanya. Bisa langsung unmute aja nggak apa-apa. Atau tulis di kolom chat. Teman-teman yang lain jelas juga kah? Kalau udah jelas aku lanjut ya. Oke, kita masuk ke tipe soal berikutnya. Jadi selain tentang main idea, bisa juga ditanya details. Detail itu kan bagian yang lebih rinci ya. Know what is the meaning of the question, direct or indirect gitu. To correctly choose the answer. Jadi untuk pertanyaan detail ini bisa direct atau direct itu secara langsung. Secara langsung tuh maksudnya kita nyari di bacaan lebih mudah gitu ketemunya. Tapi ada juga yang indirect. Jadi nanti kalau di Indonesia tuh kayak implisit gitu, secara tidak langsung. Itu ya. Nah, kita coba latihan lagi. Aku kasih waktu teman-teman yang udah bisa langsung tulis di kolom chat ya. Nggak harus nunggu teman-teman ya. Ya, teman-teman yang masih mau jawab, masih bisa ya. Oke, aku coba bahas ya. Jadi nanti ke slide berikutnya langsung jawabannya sama nanti kita bahas. Ya, yang benar jawabannya C. Jadi kalau di soal yang bagian details ini, dia bukan cari main topiknya. Jadi jawabannya itu ada di dalam bacaannya. Ciri-cirinya itu salah satunya bisa yang aku buat ini pakai kata indicates. Jadi bacaan ini mengindikasikan bahwa Jamestown. Nah, dari 4 statement A, B, C, D ini mana yang benar gitu. Nah, kalau dari aku biasa kalau jawab soal kayak gini, lihat dulu Jamestown-nya gitu. Ini kan keyword dari soalnya Jamestown. Jadi kita cari di bacaan informasi apa aja tentang Jamestown-nya gitu. Nah, ini
kebetulan ada di kalimat awal sih, cuman nggak selalu ada di kalimat awal-awal. Di sini kan dibilang, aku coba perjelas ya kalimat pertama nu maknanya apa. Williamsburg is a historic city in Virginia that was settled by English colonists in 1633, 26 years after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Nah, ini kan kalau misalnya kita Indonesiain, aku coba translate ya biar lebih jelas. Jadi, Williamsburg adalah kota bersejarah di Virginia yang didudukin atau ditempati oleh koloni Inggris pada tahun 1633. 26 tahun setelah koloni Inggris menetap secara permanen pertama kali di Amerika itu menetapnya di Jamestown. Nah, di sini kan ada kata-kata 20 years after gitu. Ini yang perlu diperhatiin. Jadi jangan kebalik. Kalau ini tuh berarti Jamestown-nya dulu, baru 26 tahun kemudian Williamsburg kan. Karena dibilang Williamsburg bla 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 itu ada 26 tahun setelah si Jamestown gitu. Jadi yang benar itu C ya. Jadi Jamestown-nya yang disebutkan di sini kan the first permanent English colony gitu. Sebenarnya dilihat dari yang orange ini aja udah ketemu jawabannya. Cuman aku ada highlight yang kemerah-merahan ini. Ini buat ngebantu mengenali kenapa jawaban yang lain salah gitu. Yang A itu kan dibilang was settled in 1633. Nah, itu tuh yang tahu ditetap disinggahi tahun 1633 itu tuh Williamsburg kan, bukan si Jamestown. Terus yang B itu salah karena kebalik. Was settled 26 years after Williamsburg gitu. Karena bukan Jamestown-nya yang ditempatin 26 tahun setelah Williamsburg, tapi kebalik. Williamsburg-nya ditempatin 26 tahun setelah Jamestown gitu. Terus kalau yang was originally named Middle Plantation di sini emang ada Middle Plantation tapi salah ya. Maksudnya statement ini salah bukan buat Jamestown, tapi di sini dibilang buat Williamsburg was named Middle Plantation gitu. Itu kenapa yang C salah. Karena sebagian besar udah benar ya. Aku coba lanjut ke soal berikutnya ya. Ya, aku kasih waktu kira-kira 2 menit. Teman-teman bisa kerjain terus tulis jawabannya di kolom chat. Nanti kita bahas.
Ya, kita coba bahas ya. Jadi yang benar itu jawabannya B. Nah, ini terkait details juga. Beberapa ciri tipe soal details itu kan tadi ada indicates. Nah, kalau yang ini which of following is not true gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya contoh yang example ketiga itu yang mana sih yang diindikasiin atau yang dimaksud dari bacaan? Kalau ini berlawanan. Yang dicari itu yang tidak benar tentang word gadgetnya ini. Nah, kalau kayak gini masih sama kayak sebelumnya. Kalau dari aku coba cari dulu gadgetnya itu ada di mana gitu. Terus kadang nggak cuma di satu tempat ya. Satu misalnya kita nemu word gadget itu nggak cuma dijelasin di satu kalimat, bisa di beberapa. Nah, harus kita cek. Nah, tapi kalau di sini yang jelasnya itu yang udah aku highlight orange ini. Jadi di sini kan dibilang the word gadget is one such word. It was first used by British sailor in the 1850s kan. Gitu. Berarti kan it di sini kan mengacu ke gadget di kalimat sebelumnya. Gitu. Berarti gadget pertama kali dipakai oleh pelayar British Inggris tahun 1850-an gitu. Nah, yang nggak benar mana? Yang nggak benar yang B karena di sini dibilang eh, ke gadget ya. Gadgetnya dipakai awal dari abad 19. Nah, abad 19 itu maksudnya 1800-an gitu ya. Jadi mundur, bukan mundur satu sih. Ya gitulah. Pokoknya kalau dibilang abad 20 itu 1900-an. Kalau sekarang itu abad 21 kan 21st century. Itu tahun 2000-an mundur. Jadi ini salah karena ini kan dibilang at the beginning gitu atau di awal kan. Sedangkan ini 1850-an itu udah di tengah-tengah satu abad gitu. Jadi itu salah. Kalau yang sebenarnya kalau kayak gini kalian nggak harus apa ya? Nggak harus mengeliminasi semua tiga jawaban lain tuh kenapa itu bukan jawaban yang tepat. Sebenarnya jauh alangkah lebih baik kalau bisa kayak gitu. Cuma karena reading itu waktunya terbatas, kalau kalian udah nemu yang tepat gitu, kalau saran aku jangan terlalu berlama-lama gitu, karena soalnya ada banyak, ada 50 dalam waktu 55 menit gitu. Tapi kalau kita bahas yang sini, yang D kan bener kan? Jadi itu bukan jawabannya. Kalau yang A, ini aneh sih. To name something when the name is not known. Um, oh ini karena ada ini ya, mau mengecoh. Cuman ini yang di bacaan itu dibilang unknown ini bukan mengacu ke gadget secara spesifik sih. Jadi, oh iya, justru bener ini, sorry, sorry. Jadi, justru, sorry aku tadi aku salah. Jadi, awal ini menjelaskan kalau orang-orang bisa pakai nama yang tidak diketahui atau momentari itu di suatu waktu dilupakan gitu. Nah, the word gadget is one such word maksudnya gadget itu salah satu katanya gitu. Nah, ini berarti kan gadget itu unknown juga kan. Maksudnya yang nama sesuatu yang bisa tidak diketahui. Makanya jawabannya A itu benar. Kalau yang C ini benar juga karena ada dibilang di sini dari kata Prancis ya. Oke, kita lanjut. Nah, singkat aja kalau reference ini lebih baik sih kalian ngalamin sendiri jadi paham ya. Step pertama itu cari kalimat di mana pronouns tersebut berada, baca dan pahami kalimatnya gitu. Jadi kayak tadi cari di mana pronoun itu berada, terus baca masing-masing opsi jawaban, pilih jawaban yang paling masuk akal, dan yang ketiga coba masukkan jawaban yang dipilih menggantikan pronoun dalam ini sorry kurang diketik dalam kalimat ya. Jadi apakah cocok kalau diganti atau enggak? Nah, ini contoh soalnya.
Kalian ini mungkin lebih cepat ya. Kalian bisa langsung jawab di kolom chat kalau udah baca soalnya. Biar langsung kita bahas. Ya, ini karena nggak gitu susah, langsung kita bahas saja ya. Ya, jadi jawabannya benar yang B. Eh, ini cuma contoh ya, inline 5 itu maksudnya di baris 5. Di sini aku nggak tulis karena biasanya eh, contohnya panjang banget. Jadi kalau ada soal kayak gini, pertama cari dulu day-nya itu di baris 5 tuh day yang mana gitu. Cari di paragrafnya baris kelima, cari day. Nah, terus habis itu baca kalimat sebelum atau bisa juga sesudahnya. Pokoknya sekitaran kata yang dimaksud itu dicari. Nah, kalau di sini kan day-nya ini mengacu ke sebelumnya disebut these plans gitu. Makanya jawabannya B. Oke, langsung lanjut. Kalau yang ini vocabulary in context itu mirip kayak tadi, cuman kita mencari kata yang paling cocok untuk mensubstitute atau menggantikan kata atau kata-kata yang ada di bacaan, gitu ya. Kita langsung ke contoh. Teman-teman bisa langsung jawab kalau udah di kolom chat. Ada lagi teman-teman yang lain? Oke, kalau gitu kita langsung bahas ya. Iya, jadi untuk contoh soal yang 6 ini, seperti tadi, cari dulu katanya di bacaan. Incumbent ini ada di mana. Terus is most likely itu maksudnya maksudnya incumbent ini apa di bacaan gitu ya. Di baris satu tuh maksudnya apa? Maksud tadi soal ini kayak gitu. Nah, kayak tadi juga mirip. Ini cari kata di setelahnya. Tapi sebenarnya nanti ada lagi berikutnya yang nggak apa ya, modelnya nggak kayak gini. Kalau ini ada di paragrafnya. Di sini kan dibilang in a government selection, the incumbent generally has a strong advantage over a newcomers, a person who is already in office and thus has bla 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 bla. Nah ini kan di sini ada a person who is bla bla bla. Ini kan apa ya? A personnya itu describe yang ada di kalimat sebelumnya. Di kalimat sebelumnya subjeknya itu the incumbent gitu. Jadi the incumbent itu sebenarnya artinya orang yang memegang jabatan. Nah, tapi kan kita nggak selalu tahu arti vocab di bacaan itu. Nah, itu kenapa penting juga untuk tahu yang ada di
structure and written expression supaya bisa menggolongkan misalnya dari kalimat ini sekalipun kita nggak tahu artinya ya, kita bisa nebak kayak misalnya ini adverb, ini verb, ini subject gitu. Jadi tahu a person tuh mengacunya kira-kira kemana gitu. Nah, di sini kan dari yang aku tandain ini, yang orange, incumbent, a person who is already in office, itu paling paling tepat sinonimnya atau yang maknanya sama, itu yang D ini kan, a current office holder gitu. Current itu maksudnya yang sekarang ini jadi pemegang kantor gitu, pemegang jabatan di kantor. Jadi gitu. Apakah cukup jelas penjelasan aku? Kalau ada yang mau ditanya, langsung di chat aja atau langsung unmute ya. Cukup lah. Aku lanjut lagi boleh? Boleh. Oke. Kalau ada yang masih kurang jelas bisa ditanya nanti ya. Nah, ini kita ke contoh lainnya. Aku kasih waktu. Nanti bisa langsung tulis di kolom chat ya. Halo teman-teman. Iya, udah pada jawab beberapa. Aku coba bahas ya. Gitu. Jadi jawabannya adalah C gitu. Kayak tadi cari dulu stepsnya di line kedua itu ada di mana. Terus habis itu kalau ditanya could best replace itu kan paling baik gitu diganti sama apa? Kita mesti baca konteks dari seluruh kalimatnya gitu. Jadi jangan jangan ngebaca bacaannya terus kalian cuma lihat steps steps itu berarti walks gitu. Karena satu apa kata di bahasa Inggris itu bisa memiliki beberapa arti tergantung konteksnya. Nah, kalau di sini kan dibilang faced with a serious threat to its future, the company is taking steps to improve its outlook. Jadi steps di sini kan ngomongin langkah steps yang dilakuin sama the company kan langkahnya perusahaan. Nah, langkah di sini berarti bukan langkah kaki gitu ya. Jadi bukan walks, bukan juga footprints, bukan juga stairs atau tangga gitu. Jadi yang benar jawabannya action. Jadi gitu. Jadi langsung kalau pertanyaan kayak gini langsung fokus ke eh, katanya itu ada di mana, terus habis itu lihat kalimatnya, konteksnya, kata apa yang konteksnya bisa matching. Nah, ini kan mungkin relatif lebih mudah ya karena kita udah tahu steps itu bisa artinya langkah, bisa langkah jalan, bisa langkah aksi gitu atau hal yang dilakukan oleh perusahaan kalau di sini ya di company is taking steps. Nah, tapi itu sering kali sama aku juga kalau ngerjain tes beneran masih cukup sulit, suka ada vocab-vocab yang ditanya stepsnya ini sama vocab yang kita nggak tahu artinya apa gitu. Jadi kalau kayak gitu, kalau dari aku triknya kayak tips tadi. Jadi aku coba pilihan jawaban A, B, C, D, aku masukin ke kalimat yang paling cocok yang mana.
Itu kalau kita misalnya nggak ngerti word steps-nya itu, aduh contohnya apa ya? Pokoknya nanti kalau kalian itu bakal nemu sih, kalau banyak latihan bakal nemu kata-kata yang kalian nggak tahu artinya gitu. Jadi cara jawabnya dari tiap pilihan A, B, C, D ini coba dimasukin ke sini, nanti coba dijawab kira-kira yang mana yang paling tepat gitu. Dan aku ingetin lagi kalau di TOEFL itu kan nggak ada jawaban minus ya. Jadi kalian coba jawab aja. Tapi ya jawabnya jangan ngasal-ngasal banget juga. Jadi kalau misalnya nggak yakin yang mana yang tepat, coba dieliminasi jawaban yang ini kayak nggak mungkin, ini kayak nggak mungkin. Misalnya antara misalnya B sama C gitu. Jadi gitu ya. Nah, terus ini bagian tipe soal yang terakhir, yaitu bagian overview. Jadi, a number of other questions are asked that require an overall understanding of the passage. Sorry. These are often the last question in a set of the question gitu. Jadi, urutan overview itu biasanya di jadi satu bacaan itu kan bisa beberapa pertanyaan. Bisa nyampai 9, 10 sekitaran segitu. Nah, jenis pertanyaan overview ini biasanya ada di pertanyaan belakang-belakang gitu. Karena dianggap dari awal tuh kan kita udah sempat ditanya detail, udah sempat ditanya eh yang tadi macam-macam. Jadi udah sempat merhatiin lebih detail di dalam bacaannya, nah baru terakhir overview. Keseluruhan itu pengertian keseluruhan bacaannya tuh tentang apa baru ditanyain. Kita langsung masuk ke contoh soal lagi. Aku kasih waktu, teman-teman bisa jawab di kolom chat. Halo, ya udah teman-teman udah pada jawab. Jadi jawaban yang langsung kita bahas ya. Jawaban yang benar itu adalah yang B. Jadi di sini kan pertanyaannya di mana di bacaan si pengarang membahas tentang komposisi dari meteor. Gitu. Jadi kenapa ini pertanyaan kayak gini overview? Karena apa ya? Dia nanya gitu satu hal itu disebutin di mana. Nah ini mungkin kalau soal seperti yang dicontoh itu terlihat apa ya? Bukan terlihat sih. Ini bukan mudah banget juga. Nah cuman tapi di real test TOEFL itu buat bayangan bacaannya itu bisa 20 sampai 25 baris gitu ya. Paragrafnya bisa 3. Nah ini kan ibaratnya aja cuma satu. Itu nanti kalian kalau ikut kuis sama ikut drilling soal bisa lihat gitu. Jadi eh, tempat kita nyari di bacaannya itu bisa lebih banyak. Nah, kalau kita dari awal baca satu bacaan terus udah apa ya, memahami ini kira-kira bahasa apa, ini kira-kira bahasa apa, tapi kita bukan harus hafal detailnya ya. Dari misalnya 3 paragraf, oh paragraf pertama nih tentang apa, paragraf kedua tentang komposisi, paragraf ketiga tentang misalnya lokasinya gitu atau apa gitu.
kira-kira tentang apa. Nah, kita lebih mudah menjawab soal overview ini karena udah tahu kira-kira di bacaan itu ada di mana. Sebenarnya kalau kayak gini, aku biasanya pakai cara apa ya? Terutama kalau udah cepat-cepat di belakang, di bacaan yang belakang-belakang, ditanya overview, itu aku langsung itu sih, misalnya baris satu dua. Aku lihat baris satu dua ada ngebahas tentang komposisi meteor nggak, baris 3 4 ada nggak, 5 6 begitu juga seterusnya gitu. Sampai ketemu dan mastiin, oh yang dimaksud soal komposisi meteor itu dibahasnya di situ. Dan seperti yang contoh di sini, soal ini tuh nggak langsung dia kalian nyari kata-kata yang di sini di bacaan ada di mana gitu. Tapi bisa jadi pakai vocab atau kata lain. Kayak di sini kan pakainya composition of the meteor gitu kan, komposisi meteor. Nah, di bacaan ini disebutnya the meteor made of nickel and iron disintegrated dan bla 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 itu kan. Jadi made of sama komposisi itu menyatakan hal yang sama gitu. Jadi ini juga kenapa pentingnya banyak baca karena kadang ada apa ya cara penjelasan atau vocab-vocab yang kita mesti punya wawasan luas gitu kalau itu artinya sama gitu. Jadi kalau di sini jelas jawabannya di baris 3 dan 4 gitu ya. Ya, jadi sekian presentasi dari aku. Oke, terima kasih buat Kaulan. Oke, teman-teman mau nginfoin sebelum saya bagiin link absen dan sesi tanya jawab mungkin ya. Karena ini adalah meeting yang terakhir gitu dan untuk besok kita akan lebih ke menggunakan YouTube dan grup WhatsApp ya untuk berdiskusi kayak gitu. Nah, ini kita mau sesi dokumentasi mungkin mau foto gitu ya buat teman-teman yang bisa banget yang mau open kamera juga boleh gitu. Kita bakal foto mungkin buat dokumentasi kayak gitu. Open kamera yuk teman-teman. Aku yang maksa, nggak ada yang nggak maksa. Kalau bisa open kamera ya, bentar aja, bentar aja. Iya, nggak apa-apa ya, nggak bisa nggak masalah. Udah nih, apa udah eh Oke, sekarang kali ya kita pose yang mau pose dipersilakan 3. Oh iya, Atau masih ada yang mau siap-siap biar ditunggu. Bentar aja, abis ini kita langsung tanya jawab. Ada lagi teman-teman? iya absensi sebentar lagi bakal saya bagi. Oke, kita foto ya. 3 gaya terbaik lah. 2, 1. Oke. Oke, udah ya. Ini absensinya Ya, saya kirim ke kolom chat, udah ada. sambil langsung tanya jawab kali ya Iya, mungkin. buat teman-teman yang mau nanya, boleh banget.
dibuka sesi tanya jawab 3 orang. Kalau mau langsung unmute juga boleh atau raise hand ya. Nggak harus di kolom chat, nggak harus diketik. Oke, apa udah jelas semua nih kira-kira? Atau masih ada yang mau ditanya? Oke, ada nih. Dari Baklet 3729. Kak, kalau di tes realnya, apakah kita bisa mengerjakan section selanjutnya jika section struktur sudah kelar? Gimana tuh, Kak? Tahu aku nggak bisa ya. Jadi kayak udah dialokasiin. Jadi listening di awal berapa menit, terus habis itu structure 25 menit, baru reading 55 menit gitu. Jadi nggak bisa udah mulai reading baru balik ke sebelumnya gitu. Dan pengalaman aku tahun lalu itu tes TOEFL-nya online. Jadi dari rumah aku pakai laptop sendiri, dan itu kan lebih nggak bisa lagi kan, bukan kayak kertas kita bisa bolak-balik ke bagian sebelumnya. Tapi muncul di layar gitu cuman bagian itu, kita udah nggak bisa ke bagian sebelumnya gitu, karena kayak udah ibarat udah di submit, tadi listening udah kita submit gitu, udah ke bagian berikutnya, begitu juga udah ke bagian reading, bagian sebelumnya udah di submit gitu. Paling kita bisa ngerjain soal sebelumnya itu cuman balik-balik di satu bagian yang sama di dalam waktu itu, jadi 55 menit. Misalnya kalian ada beberapa, ini nggak mau jawab dulu karena nggak yakin, kalian ke nomor berikutnya atau bahkan ke bacaan berikutnya, nanti balik lagi ke nomor itu bisa. Tapi kalau ke bagian yang beda itu nggak bisa. Gitu. Oke, kayak gitu ya. Ada lagi kira-kira? Oke. Kak, untuk Atau mungkin dari soal kuis-kuis. sekarang TOEFL ITP ada sistem minusnya tidak ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi cuma dihitung berapa jawaban yang benar. Kayak yang aku udah jelasin di ini. Oke, jadi nggak ada ya teman-teman. Nggak ada. Oke, ya sama-sama. Ini yang tadi. Jadi nggak ada minusnya, dihitung dari jawaban yang benar. Ini kan correct answer. Kalau salah 5, dapat nilai untuk bagian listening segini, dan seterusnya. Tuh, ada lagi? Oke, gimana? Kalau misalkan nggak ada, mungkin kita cukupkan. Dan kalau ada pertanyaan lebih lanjut, nggak apa-apa, tanya aja ke Aulen personal chat atau misalkan tanya di grup gitu. Gitu. Oke, kalau kayak gitu, terima kasih buat kehadirannya teman-teman. Semoga ilmu bermanfaat. Dan besok sampai Jumat itu kita akan drilling, jadi soal-soal ya real test lah. Dan kalau bisa dikerjakan gitu. Dan nanti bakal dikasih pembahasannya gitu, trik-triknya ngerjainnya kayak gimana. Oke, gitu aja mungkin dari kita. Kurang lebih mohon maaf. Makasih buat kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam Terima kasih Bang. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Waalaikumsalam. Kak. teman-teman. Keren.